suatu waktu di desa terpencil ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Kalian jaga diri baik-baik ya. Kalian mau pergi sebentar. Iya ya. Iya Jangan ya. lupa untuk kembali lagi ya. Udah ya. Yang belum balik. Namun ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin, ayo makan. Baiklah ibu. Malin termasuk anak yang cerdas tapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Satu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Ya ayam, mau kemana kamu? Jangan lari. Malin jangan berlari, karena terjatuh. Aduh. Kan sudah ibu bilang dari tadi sini ibu obati bisa. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halaman kelak. Bunda, Malin ada keinginan untuk membantu Bunda, boleh? Apa itu? Pergi merantau untuk mencari uang yang cukup. Setelah uangnya tercukupi, Malin akan kembali menemui ibu. Tidak nak, jangan. Bunda, Malin tidak akan lama. Setelah Malin mendapatkan uang yang cukup, Malin akan kembali menemui Bunda. Bagaimana? Awalnya ibu Malin kurang setuju mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau, tetapi Malin tetap bersikeras hingga akhirnya dia telah melepas Malin pergi merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar. Bunda, Malin pergi dulu ya. Doakan Malin mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya nak, pasti selalu ibu doakan. Bunda di sini baik-baik dan jaga kesehatan ya. Ya nak, nanti kalau misalnya sampai di sana juga jangan sampai sakit karena ibu tidak ada di sana. Iya siap Bu. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang beruntung, dia sempat bersembunyi di sebuah ruang kecil yang ditutup oleh kayu sehingga tidak dibunuh oleh para bajak laut. Aku harus sembunyi. Malin Kundang terkantung-kantung di tengah laut. Akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya yang memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang membersuting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Sejak kamu menjadi pendamping hidupku. Serta Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin setiap hari pergi ke dermaga menantikan anaknya yang ingin pulang ke kampung halamannya. Terima kasih ya Tuhan. Mas, menjawab doa-doaku. Setelah berapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Lihat itu, tidak bukan? Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu ke dermaga melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Dia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang beserta istrinya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan karena orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. Malin Kundang anakku, kenapa kok pergi begitu lama tanpa mengabari? Tapi melihat wanita yang berpakaian lusuh dan kotor memeluknya, Malin Kundang
menjadi marah meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya, karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istrinya dan juga anak buahnya. Siapakah wanita lusuh dan kota ini? Apakah kau mengenalnya? Tidak, aku tidak mengenalnya. Sudah, biarkan saja wanita tidak jelas itu. Mari kita melanjutkan perjalanan kita. Tentu, Kanda. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Maling Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Tidak berapa lama kemudian Maling Kundang kembali pergi berlayar. Ini berserta istri dan awak-awak kapal berlayar untuk berlindung dari badai. Awas ada badai! Pasukannya berlindung! Cepat kerjakan! Di tengah kekacauan itu, di waktu yang sama dan tempat yang lain, Ibu Maling Kundang sedang berdoa. Karena kemarahannya yang memuncak, ia pun berteriak, Tuhan, jika benar itu Malin anakku, maka kutuklah dia. Ibu Maling Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-kelamaan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Sampai saat ini batu Maling Kundang masih dapat dilihat di sebuah pantai bernama Pantai Air Manis di selatan Kota Padang, Sumatera Barat.